Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, selamat untuk kalian yang sudah diterima di SMP 3 Sidoarjo dan menjadi keluarga besar dari SMP Negeri 3 Sidoarjo. Oke, sebelum Bu Zahra melanjutkan materi pada hari ini, kita berkenalan terlebih dahulu agar lebih akrab ya. Nama saya Zahratul Sayyidah, Sarjana Pendidikan Agama Islam, Sarjana Pendidikan Islam. Saya biasanya dipanggil dengan Bu Zahra. Saya akan mengajar kalian untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti dan BTQ. Bagi yang kelas BTQ-nya Bu Zahra ajar ya. Oke, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum saya lanjut ke materi yang pertama, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Ala hadhihi niyyah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran yang pertama yakni memahami makna al-asma al-husna, yaitu al-alim, al-khabir, as-sami' dan al-basir. Oke, anak-anak, bab pertama atau bab 1 tentang lebih dekat dengan Allah SWT yang sangat indah namanya. Bab 1 ini berkaitan dengan iman kepada Allah SWT. Pengertian iman kepada Allah SWT. Iman secara harfiah artinya percaya atau yakin ya. Kemudian iman secara istilah, percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi, pengertian iman kepada Allah SWT adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Contohnya, kamu percaya bahwasanya Allah itu ada, kemudian kamu ucapkan dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah, dan dibuktikan dengan perbuatan, yaitu melakukan perintah Allah, melakukan semua perintah Allah, seperti itu ya, sholat, puasa, dan lain-lain. Dalil Al-Quran tentang perintah beriman kepada Allah SWT terdapat pada Quran Surah Nisa ayat ke-136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi, pesan pada Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang pertama, kita diperintahkan Allah untuk beriman kepada Allah. Kemudian Rasulnya Muhammad dan Rasul-Rasul Allah, kemudian kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi sebelum Al-Quran itu ada kitab yang diturunkan, ya berarti kitab Injil, Taurat, Zabur. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkannya kita mengingkari Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Karena kalau kita ingkar kepada Allah, maka kita termasuk orang-orang yang tersesat sangat jauh ya. Kemudian, kadang iman seseorang itu bertambah, kadang juga berkurang. Agar iman kita kepada Allah SWT senantiasa selalu bertambah, salah satu caranya adalah dengan memahami sebaik-baiknya makna dan maksud dari nama-nama Allah SWT yang indah. Biasanya disebut dengan Al-Asma Al-Husna. Al-Asma Al-Husna berarti nama-nama Allah SWT yang baik. Sebagaimana firman Allah pada Quran Surah Al-A'raf ayat 180 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yuhiduna fi asma'ihi sayajzawna ma kanu ya'malun. Artinya,
Dan Allah memiliki al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Yang pertama, kita nanti akan membahas tentang sifat Allah al-alim. Al-alim artinya maha mengetahui. Allah SWT mengetahui yang tampak dan yang gaib. Pengetahuan Allah SWT tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam Quran surah Al-An'am ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardh ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Kemudian perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah al-alim, yaitu maha mengetahui, dibuktikan dengan terus-menerus menuntut ilmu yang bermanfaat. Jadi kamu belajar itu berarti kamu mewujudkan sifat meyakini bahwasanya Allah mengetahui sifat al-alim, ya. Selanjutnya, al-khabir artinya maha waspada atau teliti. Allah SWT menciptakan miliaran makhluknya dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah yang al-khabir, yaitu selalu teliti dan cermat dalam melakukan semua kegiatan di sekolah, di rumah, dan di mana saja agar mencapai hasil yang maksimal. Contoh, Ahmad mengerjakan ulangan agama dengan teliti. Contoh lain, Ahmad selalu memakai masker ketika dia keluar rumah. Itu sama dengan dia waspada terhadap lingkungannya. Karena perlu kalian ketahui, kita masih dalam pandemi COVID. Jadi setiap kita melakukan apapun yang ada di luar, kita menjaga prokes, itu berarti sama dengan kalian sudah mengamalkan sifat Allah yang al-khabir. Seperti itu, ya. Selanjutnya, ada sifat Allah yang as-sami', artinya maha mendengar. Allah SWT maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah yang as-sami', yaitu menjaga lisan kita agar selalu mengucapkan perkataan yang baik dan berguna. Seperti itu, ya, mengucapkan sesuatu yang manfaat, jangan sampai mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Selanjutnya ada al-basir. Al-basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Sebagaimana Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun. Yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah yang al-basir, yaitu melihat dan mencermati semua peristiwa yang terjadi di alam sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Contohnya, ada tetanggamu yang meninggal, kemudian kamu bisa mencari hikmah dari itu. Oh, ternyata tetangga saya kemarin itu masih sehat, kemudian kok tiba-tiba meninggal. Maka kamu bisa mengambil hikmahnya. Jadi Allah nanti memanggil kita atau mencabut nyawa kita itu tidak ada yang tahu. Itu semua rahasianya Allah. Oleh karena tidak ada yang tahu, maka saya harus melakukan perbuatan yang baik
bila nanti dipanggil oleh Allah, saya sudah siap, saya sudah melakukan pekerjaan yang baik, seperti itu ya. Selanjutnya, hikmah beriman kepada Allah SWT. Yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah SWT. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Oke anak-anak, demikian pembelajaran untuk bab 1 ini. Semoga ilmu yang dapat dibagikan Bu Zahra hari ini dapat bermanfaat. Amin. Oke, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Kemudian dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.